Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari dari UPBJJ UT Malang, jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia diskusi 4 tentang COVID-19. Saya akan menjelaskan beberapa hal terbaru dari pandemi ini. Teman-teman tahu tidak, COVID-19 merupakan penyakit yang menular, yang mana sebagian besar orang yang tertular mengalami gejala ringan hingga mematikan. Hampir 23.000 juta di seluruh dunia terkonfirmasi positif dengan 14 juta orang diantaranya sudah dinyatakan sembuh dari penyakit virus mematikan ini. COVID-19 pertama kali muncul pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok dan menyebar di negara lain mulai Januari 2020. Dan di Indonesia mengumumkan adanya kasus ini pada Maret 2020. Infeksi COVID-19 dapat menyebar dengan beberapa cara teman-teman, yaitu percikan air liur, pengidap batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur. Dan yang terakhir adalah tinja atau feses. Sejak awal kemunculan virus ini terus berevolusi, dapat dibuktikan dengan gejala-gejala yang ditimbulkan. Gejala tersebut berjumlah 11, dengan 3 diantaranya adalah gejala baru seperti yang dilansir dari Mandiri InHealth, di mana biasanya gejala ini muncul dalam 2 hari sampai 14 hari. Setelah penderita terekspos virus ini, terjadi gejala 1, demam atau menggigil, 2, batuk, 3, napas pendek atau kesulitan bernapas, 4, kelelahan, 5, pegal-pegal atau nyeri otot, 6, sakit kepala, 7, disfungsi indera pengecap dan penciuman, 8, sakit tenggorokan, ke-9, hidung mampet dan berair, ke-10, mual atau muntah, dan yang terakhir adalah diare. Nah, teman-teman, cara mencegah virus ini adalah: pertama, rutin dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik hingga bersih, dan ketika tangan kotor serta belum dicuci, sebisa mungkin untuk tidak menyentuh wajah, hidung, atau mulut. Yang kedua, hindari juga kontak langsung dan tetap jaga jarak dengan orang lain, terutama dengan orang yang terkena virus ini. Yang ketiga, selalu jauhi hewan maupun unggas liar dan juga jangan menyentuhnya ya teman-teman. Yang keempat, kemudian gunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk, dan jika sudah, segera buang tisu tersebut. Nah, yang kelima, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Oh iya, jangan lupa selalu konsumsi vitamin C dan beberapa suplemen lainnya sebagai peningkat imunitas tubuh. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk tetap menggunakan masker apabila keluar rumah. Teman-teman, sebelum menggunakan masker, banyak hal yang harus diperhatikan, karena biasanya terdapat beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika menggunakan masker. Kesalahan yang pertama yaitu ketika masker hanya menutupi mulut kita. Seharusnya masker harus menutupi lebih dari sekedar mulut. Posisikan masker mulai dari pangkal hidung sampai dengan dagu. Kesalahan yang kedua yaitu saat masker terlalu longgar. Sebelum menggunakan di luar rumah, pastikan masker menempel dengan pas dan nyaman di wajah kita, terutama saat digunakan bernapas.
Kesalahan yang ketiga yaitu ketika kita memegang masker. Saat masker digunakan, alangkah baiknya kita bersihkan tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan masker. Dan jangan pernah posisikan masker di bawah dagu ya teman-teman. Ketika beraktivitas yang mengharuskan untuk melepas masker, lebih baik masker dilepas saja daripada diletakkan di bawah dagu hingga leher. Kesalahan keempat yaitu pada saat melepas masker. Ketika akan melepas masker, usahakan sebaik mungkin untuk tidak memegang masker bagian luar. Dan lebih baik melepasnya dengan memegang bagian pengikat tali yang biasanya menyangkut di daun telinga. Jika sudah melepasnya, segera cuci tangan sebelum memegang mata, hidung maupun mulut ya teman-teman. Yang terakhir yaitu ketika kita tidak bisa membersihkan masker dengan benar untuk menggunakan kembali masker kain tersebut. Kita harus memastikan terlebih dahulu apakah masker kita terkontaminasi atau tidak. Kemudian masker tersebut harus sering dibersihkan teman-teman. Biasanya menggunakan mesin cuci untuk membersihkannya. Selain masker, terdapat juga pelindung wajah dari plastik atau sering disebut dengan face shield. Penjelasan tadi merupakan beberapa hal yang perlu diketahui, dilakukan, serta dihindari selama pandemi COVID-19 ini. Namun, alangkah lebih baiknya kebiasaan-kebiasaan baik tersebut tetap kita terapkan di luar pandemi ini. Pesan saya kepada semuanya, tetap jaga kesehatan diri kita dan juga ciptakan lingkungan yang sehat serta tetap berada di rumah ya teman-teman. Sekian presentasi dari saya tentang COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.